Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 5, kelas 11, PMI 4, akan menjelaskan tentang transformasi geometri matriks, yaitu tentang rotasi matriks. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Albert Simatupang, Aristo Panirman, Gracie Torus, Laurentius Sitindaun, dan Stephen Naibahu. Kami akan membahas 3 komponen materi, yaitu yang pertama, definisi, contoh soal, dan mak soal. Kita akan mulai dari definisi. Definisi dari rotasi adalah transformasi geometri yang dipengaruhi oleh pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah sudut rotasi. Rotasi memiliki satuan derajat atau radian. Rotasi berupa titik atau kurva pada bidang kartesius yang berputar mengelilingi pusat yang ditentukan. Dapat berupa titik 00 ataupun titik lain yaitu titik AB. Yang pertama kita akan membahas tentang rotasi terhadap pusat 0,0 atau pusat O, yaitu tepat di tengah bidang kartesius seperti yang berada di gambar di sebelah kanan layar. Kita akan membahas rotasi terhadap pusat 0 sejauh sudut alfa. Nah, berikut di sebelah kiri adalah penurunan atau asal muasal dari rumus eh, untuk mencari titik bayangan dari rotasi apabila dilakukan rotasi terhadap pusat 0. Bapak atau teman-teman yang ingin mengetahuinya dapat di pause videonya sebentar dan memperhatikan penurunan rumusnya. Nah, jadi secara umum eh, matriks rumus matriks yang digunakan untuk rotasi terhadap pusat nol pada suatu titik sejauh sudut alfa itu adalah matriks X-aksen Y-aksen atau matriks titik bayangan sama dengan matriks persegi cos alfa minus sin alfa cos alfa dikali dengan matriks titik asal atau titik XY. Sehingga matriks rotasi dengan pusat 0 sejauh alfa apabila dirotasikan dengan R alfa akan diperoleh sudut seperti yang berada di sebelah kiri layar. Dan sebaliknya, apabila diminta di soal untuk mencari titik asal ketika diketahui titik bayangannya, dapat kita gunakan rumus di bawah di mana yang perlu kita lakukan hanyalah menginverse rumus matriks persegi dari sudut yang digunakan untuk rotasi. Selanjutnya kita akan membahas rotasi terhadap titik AB sejauh alfa yang akan dibahas oleh Aristo. Dalam rotasi terhadap titik A sejauh alfa, ini uh, sangat mirip dengan rotasi terhadap titik 00, tapi yang membuatnya berbeda adalah bahwa titik bergerak uh, sejauh H sejajar dengan sumbu X dan sejauh K sejajar dengan sumbu Y. Sehingga jika kita ingin menurunkan rumus seperti rotasi terhadap titik 00, kita harus mempertimbangkan perpindahan atau posisi dari uh, X dan Y yang diberikan setelah dengan titik rotasi XH atau AB. Sehingga jika kita perhatikan rumus yang akan diperoleh, bahwa bayangan dari rotasi titik A, B ini kita dapat perhatikan bahwa titik bayangan dikurang H, matriks titik bayangan dikurang H sama dengan matriks persegi cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan titik titik asal dikurang H di, titik asal kurang H. Atau dapat ditulis secara umum bahwa titik bayangan adalah matriks persegi cos alfa dikurang sin alfa cos alfa dikalikan dengan titik asal ditambah matriks perpindahan atau matriks A, B. Dan jika kita perhatikan bahwa rotasi bergerak searah jarum jam, dia akan bernilai negatif, sudut rotasi akan bernilai negatif, dan jika berlawan arah dengan jarum jam, dia akan bernilai positif. Kita akan membahas latihan soal. Yang pertama itu ada soal 1. Titik A 2,4 dirotasi sejauh 90 derajat ke arah jarum jam terhadap pusat O 0,0. Koordinat bayangan titik A sama dengan A aksen 4 min 2 dan tidak lainnya. Dari soal diberikan titik A yaitu 2,4, di mana titiknya diputar sejauh 90 derajat ke arah jarum jam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika
sebuah titik dirotasi sejauh 90 derajat ke arah jarum jam, maka nilai tetanya adalah negatif. Sehingga untuk memperoleh bayangannya, kita mencari matriks A aksen dengan elemen X aksen dan Y aksen dengan rumus eh, rotasi terhadap pusat 0, A, B dengan rumus cos min 90, min sin min 90, sin min 90, cos min 90 dikali dengan matriks 224. Matriks A aksen eh, kita dapat mengkalikan kedua matriks tersebut sehingga didapatkan matriks A aksen dengan komponen X aksen dan Y aksen yaitu 4 min 2. Sehingga melalui persamaan matriks diperoleh bahwa X aksen adalah 4 dan Y aksen adalah min 2. Untuk soal yang kedua itu titik 2A. A diputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat perputaran di titik 11. Jika hasil rotasi adalah 2 tambah A minus 2, maka A sama dengan kita ketahui bahwa matriks A dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat 11 sehingga menghasilkan matriks A aksen. Rumus matriks A aksen sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan matriks cos 90 derajat dikurang minus sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat dikalikan dengan matriks X kurang 1, Y kurang 1 ditambahkan dengan matriks 1, 1. Dari soal diketahui bahwa titik 2A dikurang minus A diputar 90 derajat berlawanan arah jam sehingga eh, besar besar tetanya akan bernilai positif. Dengan pusat perputaran titik 11 hasilkan 2 tambah A minus 2. Sehingga matriks 2 tambah A minus 2 sama dengan matriks 0 minus 1, 1, 0 dikalikan matriks 2A minus 1 minus A ditambahkan dengan matriks 1, 1. Sehingga akan diperoleh nanti matriks 2 ditambah A minus 2 sama dengan matriks A tambah 1, 2A minus 1 ditambahkan dengan matriks 1, 1. Kita jumlahkan matriks yang berada pada ruas kanan sehingga menghasilkan matriks 2 tambah A minus 2 sama dengan matriks A tambah 2, 2A. Dengan menggunakan kesamaan matriks, maka dapat kita peroleh bahwa minus 2 sama dengan 2A dan A sama dengan minus 1. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Soal yang ketiga, segitiga ABC dengan koordinat titik sudut A 2 minus 1, titik B 6 minus 2, dan titik C 5 2. Dirotasi sejauh 180 derajat dengan pusat 3, 1. Bayangan koordinat titik sudut segitiga ABC adalah bayangan titik XY yang dirotasikan sejauh theta dengan pusat A, B. Kita tentukan dengan matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks cos theta min sin theta, cos theta dikalikan dengan matriks X kurang A, Y kurang B dijumlahkan dengan matriks AB. Bayangan titik X, Y dirotasi sejauh 180 derajat dengan pusat 3,1 adalah dapat kita cari dengan menggunakan rumus X aksen, Y aksen sama dengan matriks cos 180 derajat min sin 180 derajat, sin 180 derajat, cos 180 derajat dikalikan dengan matriks X kurang 3, Y kurang 1 dijumlahkan dengan matriks 3, 1. Diketahui bahwa cos 180 derajat itu adalah minus 1 dan sin 180 derajat adalah 0 sehingga diperoleh matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks minus 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks X minus 3, Y minus 1 ditambahkan dengan matriks 3, 1. Diketahui bayangan titik A adalah 2, minus 1. Sehingga X aksen Y aksen sama dengan minus 1, matriks minus 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks 2, minus 3, minus 1, dan minus 1 tambahkan dengan matriks 3, 1. Sehingga X aksen Y aksen sama dengan matriks minus 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks minus 1, 2 tambah matriks 3, 1. Jika kita kalikan matriks yang berada pada ruas kanan dan dijumlahkan dengan matriks 3, 1 akan diperoleh bahwa X aksen, Y aksen sama dengan matriks 4, 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa A aksen itu 4,3. Dengan cara yang sama kita dapatkan nilai B aksen 0,4 dan C aksen 1,0. Sehingga pilihan yang benar adalah pilihan A. Selanjutnya soal nomor 4. Garis L sama dengan 3X dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0 dirotasikan oleh titik pusat 0,0 sejauh pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat. Maka persamaan bayangan garis L yang terbentuk adalah. Jadi untuk mencari persamaan garis bayangannya, kita perlu mencari nilai X dan Y titik awal dari garis tersebut. Jadi rumus X dan Y titik awalnya merupakan
matriks inverse dari cos theta, min sin theta, dan cos theta. Nah, kita substitusi nilai 45 derajat di dalam rumus tersebut. Sehingga matriks X, Y asal sama dengan matriks inverse dari cos 45, sin 45, min sin 45, sin 45, dan cos 45 dikalikan dengan X aksen, Y aksen. Nah, nilai cos 45 dan sin 45 merupakan akar 2 per 2. Jadi, matriks X, Y titik asal sama dengan matriks inverse dari akar 2 per 2, min akar 2 per 2, akar 2 per 2, akar 2 per 2 dikalikan dengan X aksen dan Y aksen. Lalu, untuk mencari nilai matriks inverse dari matriks sudut tadi, kita dapat gunakan rumus 1 per determinan dikalikan matriks tersebut. Sehingga dapat matriks X, Y awal sama dengan 1 per 2 ditambah 2 dikalikan dengan akar 2 per 2, akar 2 per 2, min akar 2 per 2, akar 2 per 2 dikalikan dengan matriks X aksen, Y aksen. Nah, kita akan memperoleh bahwa nilai X dengan kesamaan matriks, kita akan memperoleh nilai X sama dengan akar 2 per 2 dikali X aksen ditambah Y aksen, dan nilai Y asal sama dengan akar 2 per 2 dikali min X aksen ditambah Y aksen. Lalu, kita substitusikan nilai X dan Y ke dalam persamaan awal, sehingga akan diperoleh bayangan dari garis 3 dikali akar 2 per 2 dikali X aksen ditambah Y aksen dikurang akar 2 per 2 dikali min X aksen ditambah Y aksen dikurang 1. Sehingga persamaan akhir akan kita dapat 4X aksen ditambah 2Y aksen dikurang akar 2 sama dengan 0. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya soal kelima. Garis X ditambah Y dikurang 1 sama dengan 0. Dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 1,2 akan menghasilkan bayangan. Jadi, kita akan menggunakan rumus rotasi dengan pusat titik A, B sejauh 90 derajat. Nah, rumusnya merupakan jadi matriks dari X aksen Y aksen sama dengan cos theta dikurang sin theta, cos theta min sin theta, sin theta cos theta dikalikan dengan X dikurang H. H merupakan nilai titik pusat A dan Y dikurang K. K merupakan nilai titik pusat B. Ditambahkan H dengan K. Sehingga matriks X aksen Y aksen sama dengan cos 90 bernilai 0 dan sin 90 bernilai 1. Sehingga matriks sudutnya 0, min 1, 1, 0 dikalikan dengan X dikurang 1, Y dikurang 2 ditambah dengan 1 ditambah 2. Kemudian kita peroleh matriks X aksen Y aksen sama dengan min Y ditambah 3, X ditambah 1. Melalui kesamaan matriks, kita memperoleh bahwa X aksen sama dengan min Y tambah 3. Nah, yang kita gunakan merupakan nilai Y, bukan nilai X aksen ataupun Y aksennya. Karena kita akan memasukkan ke dalam persamaan garis tersebut. Sehingga, dari persamaan X aksen sama dengan min Y ditambah 3, kita peroleh bahwa nilai Y sama dengan 3 dikurang X aksen. Lalu, melalui persamaan Y aksen sama dengan X ditambah 1, kita memperoleh nilai X sama dengan Y aksen dikurang 1. Sehingga, kita substitusikan ke dalam persamaan garis menjadi Y aksen dikurang 1 ditambah 3 dikurang X aksen dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga min X aksen ditambah Y aksen ditambah 1. Jika dikalikan negatif menjadi X aksen dikurang Y aksen dikurang 1. Jadi jawaban yang tepat adalah X dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya, berikut adalah bank soal. Terdapat 5 soal yang kami cari yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman sekalian untuk berlatih tentang rotasi geometri. Kelima soal ini mengandung seluruh unsur, yaitu rotasi titik dan rotasi garis, juga rotasi pada titik pusat 0, dan juga rotasi pada pusat AB. Semoga kelima dan soal tersebut dapat dikerjakan oleh teman-teman untuk mempertajam kemampuan rotasi geometrinya. Demikianlah presentasi dari kami tentang materi dan juga contoh soal dari rotasi geometri. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Kami berharap penjelasan kami dapat berguna dan dapat digunakan oleh teman-teman sekalian untuk mengerti lebih lanjut tentang rotasi geometri. Semoga berhasil dalam kuis selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih.